Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia tidak termasuk mereka yang bersujud. Inilah bukti bahwa kita selama ini kenapa menjadi bujangan tua. Inilah bukti bahwa kenapa kita selama ini selalu dan selalu bersendirian di dalam kehidupan kita. Selalu bersendirian di dalam aktivitas-aktivitas kita. Selalu bersendirian di dalam diam kita. Selalu bersendirian di dalam gerak kita. Selalu bersendirian di dalam duduk kita. Selalu bersendirian di dalam berdiri kita. Selalu bersendirian di dalam sholat-sholat kita. Inilah kenapa kita selalu bersendirian di dalam ibadah-ibadah, di dalam bekerja kita, di dalam kegiatan apapun yang kita lakukan selama ini kita bersendirian, yakni menjadi bujangan tua. Kenapa? Karena kita di dalam hati kita tak merasa bahwa kita ini ciptaan. Karena kita selama ini merasa diri kita, hidup dan badan ini seolah-olah kita yang menciptakan. Kita yang jadi Tuhannya. Dan kita yang mentuhani segala aktivitas yang kita lakukan selama ini. Kenapa? Karena kita tidak rela, karena kita tidak ridho bila kita ini ciptaan Tuhan. Secara logikanya, secara akal sehatnya, bila kita di dalam hati kita memang merasa, memang kita ini ciptaan, mestinya kan bukan kita yang ada. Mestinya kan yang berkuasa atas hidup dan badan ini kan bukan kita yang menjadi penguasanya. Bukan kita yang wujud, bukan kita yang hidup. Bila di dalam hati kita sadar bahwa kita Abdul Halim ini hanyalah ciptaan, hanyalah makhluk. Kenapa kita bersendirian selama ini? Kenapa kita menjadi bujang lapuk selama ini? Karena kita merasa jadi Tuhan, tidak mau bersujud kepada Tuhan, sujudnya kepada iblis dan setan yang selalu merasa di dalam hatiku hanya akulah yang wujud. Hanya akulah yang hidup, hanya akulah yang berkuasa atas apapun yang kulakukan. Inilah yang dimaksud bujangan atau perawan tua, selalu bersendirian. Meskipun kita selalu bersama dengan pasangan-pasangan kita, kelihatannya secara syariatnya bersama, tapi hatinya nafsi-nafsi. Hatinya selalu bersendirian tanpa Tuhan. Karena Tuhannya
Abdul Halimnya sendiri. Karena Tuhannya diri kita sendiri di dalam hati kita. Kita tidak rela bila kita ini ciptaan Allah. Apa buktinya? Allah gaib. Apa buktinya? Allah tak berfungsi apapun terhadap kita selama ini. Karena itulah kita tak akan pernah menikah. Kita tak akan pernah kembali kepada Sang Pencipta selama kita masih berpegang teguh dengan kejombloan kita, dengan bujangan kita, dengan perawan kita. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai kiamat kubroh, yakni syakaratul maut. Maka dari itu, bila kita merasa benar-benar sebagai ciptaan Tuhan, mestinya yang ada, mestinya yang wujud, mestinya yang hidup, mestinya yang berkuasa, mestinya yang duduk, mestinya yang berdiri, mestinya yang berjalan, mestinya yang mandi, mestinya yang makan, mestinya yang berpakaian, mestinya yang sholat, mestinya yang ibadah, mestinya yang bekerja, mestinya yang naik motor, yang naik mobil, yang naik pesawat. Itu siapa? Bila di dalam hati kita menyangka semua itu perbuatan diri manusia kita, ya selamanya menjadi bujangan terus yang di dalamnya selalu merasa kesepian, ketakutan, kemeranaan, kesengsaraan di dalam kehidupan ini karena hidupnya sendirian. Gelap malam, itulah hati kita selama ini yang hidup sendirian. Serba disiksa dengan azab-azab yang pedih di dalam hati kita. Misalkan kita didatangkan, disuguhkan berbagai macam masalah-masalah. Seolah-olah hati kita memang terbakar di dalamnya. Karena kita bersendirian. Karena seolah-olah hanya kitalah yang mampu menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi bakar terus kita di dalamnya. Di dalam neraka jahanam yang berbahan bakarkan badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Hatinya siapa? Hatinya bujangan. Hatinya siapa? Hatinya perawan yang tak mau menikah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita ulang lagi ayatnya. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu. Inilah sumpah Allah. Pernyataan Allah, sungguh kami telah menciptakan kamu. Berarti kalau kita ini diciptakan, berarti yang lebih wujud itu ciptaan apa yang mencipta. Coba pakai akal sehat kita. Coba pakai akal sehat kita, hayati, renungkan. Contoh, ketika Anda membuat kue atau membuat masakan yang awalnya tidak ada masakan atau kue, setelah Anda buat, maka makanan atau kue itu Anda. Kira-kira apakah kue buatan Anda, masakan ciptaan Anda itu lebih wujudkah daripada Anda? Bila makanan yang kita cipta, bila kue yang kita buat itu
lebih wujud daripada kita yang membuat. Itulah aplikasi hati kita selama ini. Kuenya merasa ada sendiri tanpa kita. Masakannya merasa ada sendiri tanpa dibuat kita. Berarti kita digoibkan. Berarti kita ditiadakan oleh kue dan masakan itu. Apakah mungkin kue itu ada? Apakah mungkin masakan itu ada tanpa kita? Coba kita hayati. Jadi sama halnya diri manusia kita ini. Apakah mungkin kita ini jadi sendiri sementara Tuhanlah yang menciptakan kita semua, bangsa manusia? Maka dari itu, apakah mungkin di dalam hati kita menerka, beriman, berakidah, kita lebih wujud daripada Allah? Sementara di dalam ajaran agama, Tuhan itu lebih wujud daripada makhluk. Berarti wujudkanlah Tuhanmu di hatimu daripada kau wujudkan dirimu di hatimu. Inilah yang dimaksud menikah. Ketika engkau kembali ke asal usulmu yang tiada, asal usulmu yang goib, asal usulmu yang bukan seperti apa-apa dan bukan seperti siapa-siapa. Itulah pernikahan, itulah pertemuan kembali kepada yang menciptakan. Berarti kalau hati kita sudah kembali kepada yang menciptakan, yang wujud itu kita apa Allah. Yang hidup ini kita atau Allah. Tergantung diri kita masing-masing. Kalau diri kita masih ingin jadi bujangan terus, silahkan. Kalau diri kita masih ingin menjadi perawan terus sampai tua, sampai kiamat, silahkan. Mari kita lanjutkan kembali ayatnya yang ke-12 di dalam surat Al-A'raf. Mohon maaf, saya lanjutkan kembali arti dari ayat yang ke-11. Bersujudlah kamu kepada Adam. Ini perintah Allah kepada iblis dan setan. Iblis dan malaikat. Malaikatnya bersujud, akan tetapi iblis membangkang dengan kesombongannya untuk bersujud kepada Adam. Nah, di sini selama ini kan kita mendengar, kita memahami di dalam diri hati kita, di dalam akidah kita yang sudah kita yakini. Dalam cerita ini kan kita memandang hanya syariatnya saja. Hanya memandang sosok-sosok yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Kita mensosok-sosokkan ada Adamnya, mensosok-sosokkan ada iblisnya, mensosok-sosokkan ada malaikatnya. Bila dikaji secara syariatnya saja. Tapi meskipun dikaji secara syariat, tapi hakikatnya angen wae, mung dongeng wae di dalam hati kita selama ini. Jadi kita selama ini dijujuh-jujui dengan dongeng-dongeng belaka. Dijujui dengan imajinasi saja, dengan halusinasi saja selama ini. Kita hanya membayang-bayangkan di dalam alam kasab, di dalam alam karomah.
kita tidak menemukan makna yang sebenar-benarnya di dalam kiasan-kiasan atau sanepan-sanepan yang ada di dalam Al-Quran ini selama ini. Jadi maknanya iblis ini tidak mau bersujud kepada Adam yang bagaimana. Dan malaikat semuanya bersujud kepada Adam itu yang bagaimana? Berhubung kita masih jadi Tuhan di dalam hati kita, ya arti kita mengartikan Al-Quran ya sesuai diri kita, sesuai hawa nafsu kita, sesuai syariat kita, sesuai badan-badan kita. Yang dikatakan sujud ya, yang kita ketahui selama ini sujud ya seperti sujud-sujud di waktu seperti keadaan badan di saat sholat. Jadi malaikatnya sujud ke sosok Adamnya. Iblisnya tidak mau sujud ke sosok Adamnya. Itu kan selama ini yang kita pahami. Karena kita selama ini masih jadi Tuhan, masih menggoibkan Tuhan, ya aplikasi kepahaman kita selama ini, akidah dan iman kita selama ini, ya secara hawa nafsu saja. Kenapa? Karena belum beragama di hati kita. Kenapa? Karena tak ada Tuhan di dalam hati kita. Kenapa? Karena Tuhannya goib, tak ada di hati kita. Karena kita selama ini jadi bujangan, terus jadi Tuhan, terus. Jadi semua arti di dalam Al-Quran ini kita artikan sesuai hawa nafsu kita. Sesuai ceritanya makhluk. Padahal di dalam Al-Quran yang diabadikan ini Allah menceritakannya. Jadi yang dimaksud malaikat bersujud kepada Adam itu bagaimana? Malaikat itu makhluk yang suci. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Maka dari itu malaikat sama-sama sujud kepada Adam. Maknanya malaikat di dalam hatinya beriman bahwa yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah atas diri malaikatnya. Malaikatnya Adam, malaikatnya mau, rela, ridho, bila di dalam hatinya malaikat itu dikatakan tak ada, tak hidup, tak wujud, tak berkuasa. Itu maksudnya ayat ini. Karena ini babagan hati ya diceritakan tentang masing hati kita. Jadi ceritanya hati. Al-Quran ini datangnya dari hati. Berhubung menjelang waktu yang begitu panjang yang memahami hawa nafsunya, akhirnya ceritanya babagan dohir, babagan syariat, hukum-hukum syariatnya badan, sehingga berpecah belahlah, banyak perpecahan di dalamnya. Kenapa? Karena sama-sama menjadi bujangan, karena sama-sama menjadi perawan tua, menjadi Tuhan sendiri-sendiri di dalam hatinya, berasa benar atas apa yang diyakininya selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud menyembah itu, bersujud itu ketika malaikatnya
sudah tak punya wujud lagi, sudah tak punya hidup lagi, sudah tak punya kuasa lagi, maka itulah yang dimaksud suci. Sucinya uripe Allah. Jadi yang sudah berbaiat pasti memahaminya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus yang dikatakan iblis tidak mau bersujud kepada Adam itu yang bagaimana? Iblis yang sombong itu yang mana? Coba kita baca diri kita masing-masing. Yang wujud di dalam hati kita siapa? Yang hidup di dalam hati kita siapa? Yang berkuasa selama ini, yang selama ini bersendirian menjadi bujangan dan perawan tua itu siapa? Kan wujud diri kita. Itulah yang dimaksud iblis atau setan yang sombong kepada keadamannya. Iblis setan manusia yang sombong kepada asal usulnya. Asal usulnya Adam di surga. Enak-enak di surga kok turun. Enak-enak tak ada kok merasa ada. Itulah bujangan dan perawan tua itu. Jadi kita selama ini tidak mau bersujud kepada keadaman, hakikat diri manusia kita sendiri di hati kita selama ini. Maka mana mungkin akan wujud nyata sang kekasih yang selama ini menciptakan kita. Bagaimana mungkin akan terwujud sang kekasih yang selama ini menghidupi kita. Bagaimanakah mungkin akan terwujudnya sang kekasih yang selama ini menguasai kita? Manakah mungkin terwujudnya sang kekasih yang selama ini selalu bersama kita sejak dari tanah sampai jadi tanah lagi? Itulah yang dimaksud memahami ayat di surat Al-A'raf ayat 11 ini. Cerita tentang Adam, iblis dan malaikat ini. Jadi bila kita memahami dengan hati, pasti akan paham. Karena hati manusia itulah kitabullah, hakikat Al-Quran itu sendiri. Bukan yang tertulis ini. Jadi hakikat Al-Quran itu adalah setiap hati manusia. Yang mana manusia dengan hatinya kembali kepada Tuhannya. Bila manusia bersujud kepada hakikat diri sejati manusianya yang tak wujud, yang tak ada dan gaib, maka nyatalah araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Bila tak ada hidup, bila tak ada uripe Allah, apa kita ada? Apa kita wujud? Apa kita hidup? Apa kita berkuasa? Bila tak ada uripe Allah, apa kita tahu bahwa kita manusia? Bila tanpa uripe Allah, apa aku tahu namaku Abdul Halim? Bila tanpa uripe Allah, apa aku tahu aku seorang laki-laki? Tanpa uripe Allah, apa aku tahu aku sudah tua? Jadi yang tahu itu sebenarnya siapa? Ya araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku ketika kita sudah berjumpa pintu baiat atau
kematian atau kiamat akbar. Maka setelah kiamat itulah bangkitlah kodok dan kodarnya Allah. Disitulah tempat kebahagiaan, disitulah tempat ketenangan, disitulah surganya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah caranya jiwa kita bisa tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah dengan rela dan ridho. Maknanya bersujudlah kepada Adam. Diri kita selama ini kan iblis. Diri kita selama ini kan setan. Bersujudlah kepada Adam. Adamkan dirimu, tiadakan dirimu, gelapkan dirimu, sunyikan dirimu dari dirimu. Maka fadkhuli fi ibadi, maka kita dikatakan hamba yang mengabdi. Kenapa? Karena sudah berjumpa araftu robbi bi robbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Berarti yang mengenal Tuhanku siapa? Berarti yang mengenal diriku siapa? Inilah yang dimaksud perkawinan. Inilah yang dimaksud pernikahan. Ketemu lagi antara hamba dan yang menciptakannya. Bertemu kembali makhluk dengan sang kholiknya. Wadhuli jannati. Setelah bertemu kembali, yang begitu lamanya terpisah, yang begitu lamanya menjomblo, bujangan lapuk, bujangan tua, perawan tua, maka setelah bertemu kembali, pulang kembali, rojiun kembali, maka jadilah hamba-hamba yang mengabdi dan kemudian masuklah ke dalam surga. Adam dari surga kembali ke surga. Itu maksud yang ada di dalam Al-Quran yang selama ini ceritanya serba syariat. Memang tak ada yang salah. Syariat yang bahasnya bahas sosok. Tapi hakikat makrifat yang bahas semua itu ada di dalam hati masing-masing manusia. Siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, semuanya sama karena sama-sama ciptaan Tuhan, karena sama-sama hidup yang ahad, hidup yang tak ada bedanya, hidup yang ada di mana-mana dan hidup yang tak kemana-mana. Sebenarnya kalau dibaca semua ini panjang, jadi satu ayat saja bisa mengaplikasikan, bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan saudari kita Bu Eka tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang berjudul bujangan dan perawan tua ini bisa kita pahami bersama, terutama diri saya pribadi yang dhaif, yang bodoh ini. Semoga kita sama-sama dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita kemahkan sholawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma
salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.